Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen Muhammad Syamsul Huda S.Phil M.Hum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Zubaida dengan NIM 304240114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Idealisme, Materialisme, dan Positivisme. Sebelumnya, kita ada pengertian idealisme. Idealisme merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa esensi dari dunia fisik hanya dapat dimengerti terkait dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme berasal dari kata idea, yang merujuk pada suatu yang ada di dalam jiwa. Pemikiran ini telah dipegang oleh Plato, dan dalam filsafat modern dipelopori oleh G.K. Fichte, Schelling, dan Hegel. Idealisme memiliki argumen epistemologis yang khas. Oleh karena itu, para tokoh teisme yang menyatakan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut sebagai idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang dianut oleh idealisme. Mereka mengumpulkan argumen yang menyatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan argumen idealis berpendapat bahwa objek-objek fisik tidak bisa dipahami terpisahkan dari spirit. Secara umum, idealisme selalu terkait dengan rasionalisme. Ini adalah aliran epistemologi yang mengajarkan bahwa manusia dapat memperoleh pengetahuan a priori atau deduktif melalui akalnya. Lalu selanjutnya ada tokoh-tokoh idealisme. Tokoh-tokoh idealisme yang pertama tadi ada Plato. Tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme dipaparkan dengan halus. Dalam bidang filsafat, terdapat beberapa aliran, dan salah satunya ialah aliran idealisme. Plato merupakan seorang filsuf ternama yang menyumbang pemikiran cemerlang dalam sejarah pemikiran manusia. Generasi sebelumnya telah memprakarsai prinsip-prinsip filsafat aliran idealis. Tokoh yang lain juga mendukung aliran idealisme. Terus yang selanjutnya ada Fichte, Johann Gottlieb Fichte, seorang ahli filsafat Jerman. Beliau mengikuti pengajian teologi di Jena pada tahun 1780 hingga 1788. Pada tahun 1810 hingga 1812, beliau menjabat sebagai rektor Universitas Berlin. Filosofi yang dia anut disebut ajaran ilmu pengetahuan, yang juga dikenal sebagai Wissenskälkler. Secara simpelnya, pemikiran Fichte mengenai manusia, mengamatinya objek-objek dengan indera itu. Ketika merasakan objek tersebut, manusia berusaha untuk memahami segala yang dihadapinya, maka proses intelektualnya pun berlanjut dengan lancar untuk membentuk dan mengabstraksi objek tersebut hingga menjadi pemahaman yang lebih dalam. Terus selanjutnya ada Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling dilahirkan pada tahun 1775 dan menyudahi perjalanan hidupnya pada tahun 1854. Ia merupakan seorang filsuf yang cukup berpengaruh. Menjalankan paham idealisme, pemikiran Schelling tercermin dalam teori tentang yang mutlak, berbicara tentang keindahan alam. Pada dirinya, terdapat aktivitas penuh kesadaran yang sedang berlangsung, lanjutan yang abadi dan tak berkesudahan. Selanjutnya ada Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel terkenal karena kepiawaiannya dalam menerapkan prinsip dialektika dalam pemikirannya. Sebagai cara berpikir filosofis, dialektika dalam pandangan Hegel melibatkan pertentangan antara dua hal. Kedamaian utawi kang bisanget dikenal sajroning sastra minangka tesis, pengiaan, antitesis, pengingkaran, lan sintesis. Kesatuan kontradiksi disintesis. Pengiaan perlu disajikan dalam bentuk konsep pemahaman yang mendasarkan pengalaman langsung. Rewrite the following sentence in a smooth tone. Ayat menurut Hegel, yang absolut ialah roh yang menyatakan dirinya dalam alam, dengan tujuan supaya bisa lebih menyadari diri sendiri. Keberadaan roh dalam konsep atau pemikiran yang tertanam. Pernyataan yang terkenal dari Hegel mengatakan bahwa semua hal yang nyata memiliki sifat rasional. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Ia lahir di Koenigsberg, sebuah kota di Prusia Timur pada tanggal 22 April 1724, berasal dari keluarga yang membuat dan menjual peralatan dari bahan kulit untuk keperluan menyusuri keindahan alam sambil menunggang kuda.
Kant adalah sosok yang berjasa pada zaman pencerahan. Kesimpulan dari Kant, pengetahuan berasal dari pengalaman, tetapi tidak semuanya bersumber dari pengalaman. Objek luar dipetakan oleh indera, sementara nalar mengatur bahan-bahan yang ada. Didapatkan dari pengalaman yang ada, Immanuel Kant menyalurkan pengaruh yang penting di Jerman, dan pemikirannya dijadikan sebagai dasar. Selanjutnya ada Imam Al-Ghazali, dikenal dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, yaitu pada tanggal 1059 Masehi di Ghazaleh, sebuah kota kecil yang berada di kawasan Tusia di Khurasan, Persia. Kelahiran Al-Ghazali terjadi pada era tersebut. Kedua khilafah Bani Abbas, Al-Ghazali merupakan seorang yang mengamalkan paham ini. Visionering, Al-Ghazali dipandang sebagai salah satu tokoh sufi yang mendapat perhatian luas. Kita sangat menghargai peran penting pendidikan, karena melalui pendidikan inilah banyak yang bisa dicapai, menentukan corak kehidupan serta pemikiran suatu bangsa. Dalam urusan pendidikan, Al-Ghazali lebih condong ke arah pemahaman empirisme. Salah satunya adalah karena ia sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak. Selanjutnya, yaitu yang kedua, materialisme. Pengertian materialisme merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa atom-atom materi beroperasi dan berkembang sebagai unsur dasar pembentuk alam. Sementara akal dan kesadaran adalah hasil dari proses materi fisik. Yang pertama yaitu materialisme menolak keberadaan entitas non-material seperti jiwa, roh, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Selain itu, materialisme tidak mengakui adanya substansi supranatural, sehingga pandangan hidup ini berfokus pada mencari dasar dari semua hal, termasuk kehidupan manusia, dalam konteks kebenaran hanya melalui pengalaman inderawi. Pada era kuno Yunani, terdapat pemikiran mengenai materialisme yang dikembangkan oleh para filsuf mengenai asal-usul alam. Thales menjelaskan bahwa bahan dasar alam atau materi adalah air. Menurut Anaximenes, asal mula alam adalah udara. Filsafat ini terus berkembang, dan Heraklitus berpendapat bahwa materi yang membentuk alam semesta adalah semua yang mengalir. Berpendapat bahwa Empedokles menyatakan bahwa asal mula alam terdiri dari 4 unsur, yaitu air, udara, tanah, dan api. Demokritus berargumen bahwa alam ini terdiri dari atom-atom yang terus bergerak dengan jumlah yang tak terhitung. Atom adalah partikel kecil yang menyusun zat dan terdiri dari bagian-bagian yaitu proton, neutron, dan elektron. Lalu yang kedua, menyusun pemikiran para filsuf Yunani mencerminkan pandangan dunia materialisme. Namun pandangan mereka tidak berlanjut hingga menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka selanjutnya melakukan studi mengenai sifat dan perilaku manusia sebagai makhluk yang etis, sosial, dan politik. Pada masa abad pertengahan, materialisme kurang dikenal di kalangan masyarakat karena prinsipnya yang berlawanan dengan ajaran agama. Pada waktu itu, kekuasaan tertinggi di negara dikuasai oleh pemuka agama dan gereja. Baru pada abad ke-19 yang dikenal sebagai abad Renaissance, pencerahan, materialisme dijadikan sebagai fondasi ilmu pengetahuan yang konkret karena segala sesuatunya dapat dibuktikan dan dieksperimen. Terus yang selanjutnya ada tokoh-tokoh materialisme. Benih-benih pemikiran tertua mengenai materialisme berasal dari aliran Carvaka di India yang muncul pada abad 7 sebelum Masehi. Di abad 5 sebelum Masehi, dua filsuf Yunani, Leukipos dan Demokritos, mengembangkan sebuah materialisme yang melahirkan teori atom. Dari sinilah atomisme dianggap sebagai model bagi semua sistem materialisme dan mekanistis yang akan muncul dalam sejarah filsafat selanjutnya. Epikuros meneruskan tradisi ini dengan fokus pada teori nilai dibandingkan dengan metafisika dan ontologi, di mana kesenangan dan penderitaan menjadi dominan dalam nilai-nilai manusia. Di sini,
Hedonisme dan materialisme bersinergi pada abad 11 di Cina. Zhuangzi melihat materi sebagai kategori penjelasan fundamental. Kaum materialisme pada waktu itu melawan skolatisisme abad pertengahan dan kekuasaan gereja untuk kepentingan kelas bourgeois yang progresif. Mereka melihat pengalaman sebagai guru dan alam sebagai objek filsafat. Selama abad pertengahan, materialisme tampak dalam bentuk nominalisme, aliran pateis awal, serta doktrin-doktrin yang mengajarkan bahwa alam dan Tuhan adalah abadi. Selanjutnya, muncul materialisme pada zaman Renaissance yang mengambil bentuk panteisme dan filozoisme, prinsip dengan materialisme kuno. Terus selanjutnya, setelah menyelidiki perkembangan pemikiran mengenai materialisme dari awal, dapat didefinisikan beberapa jenis materialisme, yaitu yang pertama, materialisme nasionalitis, di mana realitas diukur dengan angka dan ukuran agar bisa dipahami. Lalu yang kedua adalah materialisme mitis, yang meyakini bahwa dalam fenomena material terdapat misteri yang melampaui kemampuan manusia. Yang ketiga, materialisme parsial, yang menolak adanya karakteristik khusus dari unsur-unsur imaterial atau formal. Yang keempat, materialisme antropologis, yang terdiri dari dua bentuk, yaitu satu yang menolak adanya jiwa, dan satu lagi yang menyanggah ketergantungan eksistensial jiwa terhadap materi. Yang kelima, materialisme dialektis, yang menyatakan bahwa apa yang ada hanyalah materi. Yang terakhir yaitu materialisme historis, di mana esensi sejarah terbentuk melalui proses-proses ekonomi. Materialisme dialektis dan materialisme historis yang berkembang saat ini mengatakan bahwa peristiwa yang terkait dengan sejarah spiritual dan perkembangan manusia hanyalah akibat dan cerminan dari aktivitas ekonomi manusia. Terus yang ketiga yaitu positivisme. Pengertian positivisme adalah aliran filsafat yang berawal dari fakta positif, sementara yang berada di luar fakta atau kenyataan diabaikan dalam diskusi filsafat dan ilmu pengetahuan. Pionir dalam aliran positivisme adalah Auguste Comte, 1798 hingga 1857 Masehi. Ia menganggap bahwa panca indera sangat penting untuk memperoleh pengetahuan, tetapi harus ditunjang dengan alat dan digabungkan dengan eksperimen. Kesalahan dari panca indera dapat diperbaiki melalui eksperimen. Eksperimen perlu diukur dengan ukuran yang jelas. Suhu diukur dengan derajat, jarak diukur dengan meter, berat diukur dengan kilogram, dan lainnya. Kita tidak dapat hanya mengatakan bahwa api panas, matahari panas, atau kopi panas. Kita juga tidak dapat mengatakan sangat panas, panas, atau tidak panas. Kita memerlukan pengukuran yang akurat. Dari sinilah sains benar-benar berkembang. Dengan demikian, pada intinya, positivisme bukanlah aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang saling melengkapi. Dengan kata lain, ia memperbaiki metode ilmiah dengan menambahkan pentingnya eksperimen dan ukuran. Jadi, pada dasarnya positivisme sama dengan empirisme ditambahkan rasionalisme. Namun, empirisme menerima pengalaman subjektif, sedangkan positivisme fokus pada pengalaman objektif saja. Menurut Auguste Comte, perkembangan pemikiran manusia, baik individu maupun masyarakat, terjadi dalam 3 fase: teologis, metafisis, dan positif. Pertama, fase teologis. Ketika manusia meyakini bahwa di balik fenomena alam terdapat kekuatan supranatural yang mengatur fungsi dan gerak fenomena tersebut. Fase teologis ini dibagi lagi menjadi 3 periode. Periode pertama, di mana benda dianggap memiliki jiwa, animisme. Periode kedua, di mana manusia percaya pada banyak dewa, politisme. Periode ketiga, di mana manusia percaya pada satu Tuhan sebagai yang maha kuasa, monoteisme. Kedua adalah fase metafisis, yakni kekuatan supranatural digantikan oleh prinsip-prinsip abstrak. Yang ketiga adalah fase positif, ketika orang tidak lagi berusaha untuk memahami hal yang mutlak,
baik teologis maupun metafisis. Sekarang, orang berusaha menemukan hukum-hukum dari fakta-fakta yang didapat melalui pengamatan dan akal mereka. Tujuan utama dari fase ini akan tercapai apabila fenomena-fenomena dapat disusun dan diorganisir di bawah satu fakta umum. Terus selanjutnya ada tokoh-tokoh positivisme. Auguste Comte, konsep positivisme mulai menyebar di Prancis berkat upaya Isidore Auguste. Marie Francois Xavier Comte aka Auguste Comte, dia lahir pada tahun 1798 di kota Montpellier Selatan. Berasal dari keluarga yang mulia, kelas menengah, sang individu adalah putra dari seorang pekerja kerajaan yang menganut agama Katolik, yang mempunyai sifat yang baik. Dia menjalin hubungan pernikahan dengan Caroline, yang sebelumnya bekerja sebagai pekerjaan seks. Perkawinan merupakan satu-satunya kesalahan besar yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pada tahun 1814 sampai 1817, Comte mengenyam pendidikan di sekolah politeknik di Paris. Di tahun itu, pada tahun 1817, dia diangkat sebagai sekretaris oleh Saint-Simon. Namun kemudian Comte menyendiri ketika menerbitkan buku Sistem Politik Positif pada tahun 1824. Pada tahun 1830, sebuah buku yang berjudul Filsafat Positif telah diterbitkan dan kemudian diikuti dengan karangan-karangan berikutnya. Dari tempat ini, setelah itu, Comte dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah itu. Saat berbicara tentang sosiologi, ada pandangan yang berbeda seperti yang diungkapkan oleh Erikson, mengatakan bahwa sumber awal yang lebih tepat bagi sosiologi adalah Adam Smith atau moralis adalah kelompok orang Skotlandia yang umumnya dipanggil Auguste Comte atau dikenal pula sebagai Isidore Auguste Marie Franco Xavier Comte, yang memulai aliran positif dalam filsafat telah mempersembahkan salah satu konsep yang sangat terkenal adalah yang dikenal sebagai hukum 3 tahap, Law of Three, proceeding to the following stages. Dengan undang-undang ini, dia menyatakan bahwa sejarah umat manusia adalah baik, secara perorangan ataupun secara keseluruhan, telah mengalami perkembangan dalam 3 tahap. Tingkatan yang dimaksud mencakup tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif. Ilmunya seperti halaman buku. Cukup sekian presentasi bab 14. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.